Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 37. Melanjutkan cerita sebelumnya. 4 pemuda luar biasa lainnya, salah satunya adalah putra satu-satunya dari keluarga paman Baisu, Bairen, dan sepupunya. Orang kedua adalah putra tunggal dari keluarga paman ketiga Baisu, Bailong, adalah sepupu Baisu. Orang ketiga adalah putra tertua dari keluarga paman keempat Baisu, Baihu, juga sepupu Baisu. Orang terakhir adalah satu-satunya putra dari keluarga paman kelima Baisu, Baiying, saudara Baisu. 4 pria dan 1 wanita berbakat. Mereka adalah orang-orang yang paling menjanjikan untuk menjadi dewa perang. Di antara 5 orang di hari kerja, Baisu adalah yang paling dibenci. Karena itu, Baisu terlalu malas untuk melihat 5 orang lagi saat ini. Sepupu, ini salahmu. Ketika kamu melihat sepupumu, kenapa kamu tidak pergi tanpa menyapa? Ketika suara keras itu muncul, Bairen melambaikan kipas lipatnya dan menghalangi Baisu di depannya. Itu dia. Pada saat ini, Baiying, yang hanya dewa kelas 8, juga berdiri di depan Baisu, dengan tangan terlipat di bahunya, tampak seperti lubang sapi. Kenapa? Dan sepupu, aku hanya dewa kelas 8, jadi meremehkan sepupuku. Membenci. Baisu berkata sambil tersenyum, sepupu, aku tidak mengatakan itu. Tentu saja kamu tidak berani mengatakan itu. Baiying berkata sambil tersenyum, sepupu, saya ingat itu bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih dewa surga kelas 4, dan sepupu, Anda sudah menjadi dewa kelas 8. Saat itu, kupikir kamu sangat kuat, sepupu. Akibatnya, aku memukulmu setelah 3 napas dengan 1 tangan. Haha, lucu mengingat masa lalu. Penghinaan. Wajah Baisu tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini, Baiying menatap selusin wanita, termasuk Sen Subing, Tante Xianer, tenggorokannya gemetar, dan air liurnya tertelan. Sepupu, siapa mereka? Ketika Baiying bertanya, Baihu, Bailong, dan Bairen menatap gadis-gadis itu, mata mereka juga menunjukkan warna yang luar biasa. Diam-diam, wanita cantik apa? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Baisu berkata dengan tidak sabar, melihat kembali ke arah Tan Yun, ayo pergi. Baiying mengambil langkah dan muncul di depan Gongsun Ruoxi. Dia berkata sambil tersenyum, kecantikan kecil, siapa namamu? Gongsun Ruoxi melirik Baiying dengan dingin dan mengabaikannya. Tuan muda menanyakan sesuatu padamu. Kamu bodoh. Baiying berkata dengan keras, menatap Gongsun Ruoxi. Tan Yun muncul di depan Gongsun Ruoxi dan mengabaikan Baiying. Dia istriku. Istriku tidak memprovokasimu. Kamu panggil apa? Mendengar pidato itu, Baiying tercengang, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Di depan semut mall prajurit ajaib bintang 1 ini, dia benar-benar menggunakan panggilan untuk menggambarkan dirinya sendiri. Bukankah ini menyebut dirimu binatang? Tiba-tiba, wajah Baiying menjadi dingin. Wah, kamu buta sekali. Jangan lihat siapa aku. Beraninya kamu memarahiku. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Baisu tiba-tiba berteriak, kakakku benar. Jangan berteriak di sini. Juga, mereka adalah orang-orangku. Jangan mencari masalah. Mendengar pidato itu, Baiying berkata dengan tegas, oke, Baisu, kamu berani meneriakiku sekarang. Sepertinya aku akan mendidikmu untuk Paman Liu hari ini. Lalu Baiying mengangkat telapak tangannya. Setelah mendengar ini, Baisu tiba-tiba menjadi tidak takut pada pihak lain. Dia mencibir dan berkata, ayo, bertarung. Jika kamu tidak bertarung, kamu akan menjadi bodoh. Baisu, kamu tidak tahu malu. Sepertinya aku benar-benar ingin mendidikmu untuk Paman ke-6. Ketika Tan Yun hendak bergerak, Baisu berbisik, kamu bukan lawannya, saudaraku. Jangan bergerak, seseorang akan membersihkannya.
Ketika Tan Yun bingung, tiba-tiba, seorang pria parubaya keluar dari udara tipis, menarik Bai Su ke belakangnya dengan satu tangan, membalikkan tangannya dan menamparkan wajah Bai Ying. Engah. Bai Ying mengeluarkan seteguk darah, ditarik 100 kaki jauhnya, dan jatuh ke tanah. Bai Ying bangkit dengan marah dan mengutuk, "Siapa yang berani memukuliku?" Hai. Bai Ying sepertinya dicubit oleh seseorang tiba-tiba, dan kutukan itu berhenti tiba-tiba, tetapi ketika dia melihatnya menghadap pria parubaya itu, dia dengan hormat berkata, "Keponakanku telah melihat paman ke-6. Itu benar, orang di sini adalah Jenderal Besar Bai Feng. Pada saat ini, Bai Long, Bai Hu, Bai Ren dan Bai Ya membungkuk, keponakan dan keponakan saya telah melihat paman ke-6 saya." Bersenandung. Setelah Bai Feng mendengus, dia melangkah maju, membalikkan tangannya dan menamparkan wajah Bai Ying. Bai Feng berkata dengan suara yang dalam, "Anakku, kamu perlu mengajariku pelajaran. Kurasa aku harus memberimu pelajaran untuk 5 saudara. Paman ke-6, ini salah keponakanku barusan." Bai Ying membungkuk dan tidak bisa marah. Bai Feng memandang kelima orang itu dan berkata dengan dingin, "Kamu dan Suer adalah darah keluarga Bai, tetapi mereka telah menindas Suer berkali-kali. Siapa yang memberimu keberanian? Di masa depan, berani menggertak Suer saya lagi. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan kasih sayang ayahmu. Keluar." Setelah mendengarkan, Bai Ying menghilang ke lautan manusia yang luas. "Ayah, aku ingin memperkenalkanmu." Bai Su mengambil Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Dia adalah saudara baik Jing Yun yang saya katakan." "Ya." Bai Feng memandang Tan Yun, "Ini semacam bakat. Bawahan saya telah melihat jenderal yang hebat." Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya membungkuk pada Bai Feng. "Jangan sopan." Bai Feng berkata, "Suer, kamu pergi berbelanja. Aku punya sesuatu yang harus kuurus untuk ayahku, jadi aku pergi dulu." "Ayah yang baik." Setelah Bai Su tersenyum, dia berbisik, "Ayah, besok kamu akan melihat Jing Yun, menghiburmu dan mendapatkan kembali seorang prajurit dewa." Bai Feng membenci besi dan baja, menggelengkan kepalanya, dan berkata melalui transmisi suara, "Kata-katamu, bisakah aku percaya padamu?" "Oke, ayah harus pergi." Begitu suara itu jatuh, Bai Feng menghilang begitu saja. "Kenapa kamu tidak selalu percaya?" Bai Su bergumam. "Kakak Bai, apa yang tidak kamu percayai?" Tan Yun penasaran. "Oh, tidak apa-apa," kata Bai Su. Ayo pergi dan membelikanmu artefak." Pada saat ini, tiba-tiba, di benak Tan Yun, suara pembunuhan Bai Ying terdengar, "Nak, kamu memarahiku hari ini dan aku ingin kamu terlihat baik di masa depan." Menghadapi ancaman itu, Tan Yun tersenyum dan mulai berbelanja dengan semua wanita. 1 jam kemudian, bulan yang cerah muncul di langit. Bai Su membawa Tan Yun dan yang lainnya ke sebuah toko bernama Senbaoxuan. Penjaga toko menjadi sangat hormat ketika dia melihat Bai Su. Selanjutnya, Tan Yun memilih 2 artefak. Salah satunya adalah kapak dewa tingkat rendah tingkat kelima yang juga memiliki atribut angin dan guntur. Yang lainnya adalah pedang inferior tingkat kelima dengan atribut angin dan guntur pada saat yang sama. Melihat ini, Bai Su berpikir Tan Yun adalah kualifikasi terbaik dari atribut angin dan guntur. Penjaga toko berkata dengan hormat, "Tuan Muda Jing memiliki penglihatan yang baik. Kedua artefak ini adalah yang terbaik dari artefak kelas 5 yang lebih rendah. Tampaknya Tuan Muda Jing tahu seni memurnikan senjata." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Aku tahu sedikit." Penjaga toko, "Berapa banyak giok ilahi?" Penjaga toko tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Karena Tuan Muda Jing adalah teman dekat Tuan Muda kedua, saya memberikan 2 artefak ini sebagai hadiah." "Tidak, itu tidak mungkin," kata Tan Yun. Penjaga toko tersenyum dan berkata, "Kalau begitu jual ke Tuan Muda Jing dengan diskon 40%. Jumlah totalnya adalah 12 juta batu giok berkualitas tinggi." Bai Su berkata dengan murah hati, "Saudara Jing, aku yang bayar." "Tidak, aku punya." Tan Yun tersenyum dan menatap Sen Subing.
Dalam tatapan terkejut Baisu, Sen Subing mengambil 12 juta giok dewa kelas atas dari cincin dewa dan membayarnya kepada penjaga toko. Adik Jing, saya tidak melihat bahwa Anda sangat kaya. Baisu cukup terkejut. Kemudian, setelah Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan toko, mereka menikmati cahaya bulan dan berjalan-jalan. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi 30 miliar prajurit dan jenderal utama. Karena besok adalah hari pertempuran Dewa Perang. Di tengah malam, malam menjadi semakin indah. Tan Yun dan yang lainnya kembali ke paviliun Baisu. Tuan, hihi, Binger dan saya telah menelan api. Pada saat ini, Tan Yun mendengar tawa Zixin di benaknya. Tan Yun menawarkan menara Dewa Ling Qiao di telinganya dan memasuki lantai 48. Dia menemukan bahwa api Hongmeng dan api es Hongmeng telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Pada saat ini, api Hongmeng memancarkan nafas dari puncak level 21 dan memiliki kekuatan untuk secara instan mengubah artefak terbaik level 5 menjadi ketiadaan. Api es Hongmeng telah memasuki tahap awal tahap 22 dan memiliki kekuatan yang kuat untuk menurunkan artefak kelas 6 menjadi ketiadaan. Tidak ada keraguan bahwa api Hongmeng hari ini dan api es Hongmeng adalah senjata Tan Yun yang kuat. Ya, sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas dan mengulurkan tangannya. Masuk. Tuan yang baik. Suara Zixin selalu penuh kegembiraan, dan suara Binger masih dingin. Pada saat berikutnya, api Hongmeng menembus telapak tangan kanan Tan Yun, dan api es Hongmeng menelan telapak tangan kiri Tan Yun. Larut malam. King Tian Sen Feng, di tengah gunung belakang, membangun 5 rumah besar yang megah. Ada 5 rumah besar, yaitu, Rumah Jenderal Besar Bai Yun, Rumah Jenderal Besar Bai Zi, Rumah Jenderal Besar Bai Lei, Rumah Jenderal Besar Bai Xiong, dan Rumah Jenderal Besar Bai Li. Bai Cheng memiliki 6 putra, yaitu, Bai Yun tertua, Bai Zi kedua, Bai Lei ketiga, Bai Xiong keempat, Bai Li kelima dan Bai Feng keenam. Putra satu-satunya Bai Yun adalah Bai Ren, putri tunggal Bai Zi adalah Bai Ya, putra satu-satunya Bai Lei adalah Bai Long, putra tertua Bai Xiong adalah Bai Hu, dan putra satu-satunya Bai Li adalah Bai Ying. Kedua putra Bai Feng secara alami adalah Bai Ri dan Bai Su. Saat ini, Bai Ying melihat Bai berbaring di aula Dewa Agung Bai Li. Dia penuh dengan keluhan. Ayah, paman ke-6 memukuli anak itu di depan begitu banyak orang di barak alun-alun kota. Tidak semudah itu. Tentu saja tidak. Mata Bai Lai muram. Tapi tidak sekarang. Dalam perang Dewa Perang besok, tidak ada seorang pun di bawah paman ke-6mu yang akan menjadi Dewa Perang. Dan paman ke-6mu akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan komandan kecil selamanya. Ketika paman ke-6mu pergi, ayahku akan melampiaskan amarahmu padanya. Sebelum itu, jangan memprovokasi paman ke-6mu. Bagaimana jika paman ke-6mu melompati tembok dan membunuhmu? Mendengar pidato itu, Bai Ying berkata, apa yang ayah saya ajarkan adalah saya menuliskannya. Ya, Bai Lai mengangguk dan menatap Bai Ying dengan mata penuh harap. Bai Ying, kamu adalah satu-satunya harapan ayahmu. Bagaimana denganmu? Setelah perang Dewa Perang dimulai, apakah kamu yakin akan mendominasi Dewa Perang Bintang 8? Menjadi Dewa Perang Bintang 8. Ayah, jangan khawatir. Bai Ying berkata dengan dingin, ranah Dewa ke-8 anak sudah cukup untuk menyapu semua lawan di medan perang Bintang 8. Dewa prajurit Bintang 8 adalah anak itu. Haha, punya ambisi. Bai Lai tersenyum dan berkata, sepupu pamanmu Bai Ren adalah dewa kelas 9. Dengan kekuatannya untuk menantang melebihi levelnya, dia akan menjadi dewa perang prajurit Bintang 9. Boya, sepupu paman keduamu, pasti akan menjadi dewa perang prajurit Bintang 7. Sepupu paman ketigamu Bai Long, yang telah menjadi dewa perang prajurit Bintang 5, pasti tak terbendung. Bai Hu dari keluarga paman keempatmu, tidak mengherankan, adalah dewa prajurit Bintang 6. Ditambah kamu, pewaris 5 harimau dan jenderal besar kita dapat dikatakan mendominasi 5, 6, 7, 8, dan 9, prajurit sihir Bintang 5. Setelah kamu menjadi dewa perang, kamu akan dimasukkan ke dalam pasukan elit kakekmu dan akan digunakan kembali oleh kakekmu. Jadi,
Nak, kamu harus mengambil kesempatan besar ini dan menjadi dewa perang prajurit bintang 8. Setelah mendengar ini, Bai Ying berkata dengan keras, "Ayah, ketika medan perang bintang 8 terbuka, Anda dapat menonton pertunjukan anak Anda." Malam memudar dan fajar datang. Ini akan menjadi hari ketika medan perang bintang 1 terbuka. Pertempuran Dewa Perang diadakan selama 9 hari. Hari pertama adalah pertempuran Dewa Prajurit Bintang 1, hari kedua adalah pertempuran Dewa Prajurit Bintang 2, dan seterusnya. Medan perang terletak di puncak Gunung Qingtian. Di puncak-puncak Dewa Qingtian, berdiri monumen Dewa Perang Ruang Waktu Master dengan ketinggian puluhan juta kaki. Monumen Dewa Perang ini adalah artefak dewa terbaik, dan ruang internalnya cukup untuk menampung ratusan miliar orang. Di dalam monumen Dewa Perang, ada arena besar berbentuk stadion dengan radius puluhan ribu kaki, medan perang bintang 1. Pada saat ini, di sekitar medan perang bintang 1, 30 miliar tentara berdiri di sana. Di antara mereka, ada ribuan protos seperti raksasa dewa kuno, protos beruang, protos harimau, dan sebagainya. Selain ras manusia, ribuan protos ini membentuk pasukan 30 miliar. Di antara mereka, para dewa manusia memiliki tentara paling banyak, mencapai 16 miliar, dan sisanya adalah dewa binatang lainnya. Di tepi timur medan perang bintang 1, berdiri sebuah bangunan dewa yang diukir dengan hati-hati. Bangunan dewa dibagi menjadi 6 lantai. Pada saat ini, 30.000 deputi jenderal kecil ilahi duduk di kursi gedung dewa lantai pertama. Di lantai 2 menara dewa, ada 3.000 jenderal dewa. Di lantai 3 gedung dewa, ada 300 jenderal dewa yang agung, seperti 6 saudara laki-laki Bai Feng. Di lantai atas di lantai 4, duduk dengan tampang megah, 30 wakil komandan. Hanya ada 3 perjamuan di dewa 5 lantai. Di atas mereka ada 3 penatua berusia 60-an. 3 tetua adalah 3 komandan. Lantai 6 juga merupakan menara dewa di lantai atas, dengan hanya 1 kursi sederhana. Saat ini, tidak ada seorang pun di atas kursi. Ini jelas merupakan posisi Komandan Agung Raja Dewa Boceng. Para jenderal dewa kecil di kelas suci semi berdiri dengan sungguh-sungguh di depan para prajurit dewa di bawah yurisdiksi mereka di sekitar medan perang bintang 1. Semuanya diam, Komandan Agung Raja Dewa akan segera datang. Dengan suara netral di seluruh penonton, orang-orang terdiam. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya putih keluar dari udara tipis dan melesat ke lantai atas gedung dewa, berubah menjadi seorang lelaki tua dengan rambut putih dan mengenakan baju besi dewa putih. Pria tua itu berusia sekitar 90 tahun dan tampak ramah, tetapi hampir semua orang yang hadir tahu bahwa dia adalah orang yang tidak tersenyum. Di matanya yang keruh, dia secara tidak sengaja mengungkapkan sikap mendominasi, yang mengejutkan. Dia adalah Raja Bai Cheng yang terkenal. Dia adalah komandan dari 30 miliar tentara sihir keluarga Bai. Pada saat ini, semua jenderal di lantai pertama hingga kelima bangkit, berdiri seperti lembing, tampak serius dan berkata, "Saya telah melihat komandan." Segera, 30 miliar tentara berteriak serempak, "Saya telah melihat komandan." Ya, tangan kanan kering Raja Dewa Bai Cheng terangkat sedikit, dan setelah memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, suara tua itu terdengar. Hari ini, 9 hari berturut-turut, adalah upacara akbar pasukan keluarga Bai kita setiap 100 tahun. Orang tua itu menantikan penampilanmu dan kelahiran semua prajurit bintang. Adapun hadiah hari ini, aku memutuskan bahwa mereka yang menjadi tentara dan dewa dapat memintanya sendiri. Tidak ada kekurangan api, keterampilan, pil, senjata ajaib, atau sumber daya budidaya lainnya. Pada saat itu, buka saja mulutmu. Jika seseorang dapat memenangkan 2 gelar dewa prajurit pada saat yang sama, dia dapat mengajukan 2 hadiah yang diinginkan. Tentu saja, jika seseorang memenangkan 3 gelar dewa prajurit, dia dapat mengajukan 3 hadiah yang diinginkan. Raja Dewa Perang, aku menantikannya.